warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matin wa minnah. Wa ala kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga yang sangat didoakan, segala yang dicita-citakan oleh semua dari segala kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya semoga dikabul oleh Allah. Segala dosa-dosa kita semua semoga diampuni oleh Allah. Segala aib kita, kekurangan kita semua semoga ditutupi oleh Allah. Semoga hajat-hajat kita semua diijabah oleh Allah dan kita dijauhkan dari segala bala, dari segala fitnah, dari segala musibah, dari segala wabah, terutama dari corona. Semoga corona dan segala musibah dan bala yang menimpa kita, yang menimpa muslimin, dicabut oleh Allah, yang menimpa bangsa dan negara kita dicabut oleh Allah dan diganti dengan segala kebaikan dan bala yang akan diturunkan oleh Allah. Semoga tidak Allah turunkan kepada kita dan kepada muslimin muslimat, bangsa kita, ahli negeri kita semuanya. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan menjaga muslimin muslimat dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Dan semoga Allah melancarkan segala urusan kita semua, menyehatkan jasmani dan ruhani kita semua, memberikan kekuatan kepada hati kita di dalam mengikuti petunjuk Allah, dan juga kepada fisik kita. Dan semoga Allah Ta'ala menggiring segala faktor penyebab kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memanjangkan umur kita semua dengan penuh rahmat dan keberkahan daripadanya, dengan penuh nikmat dan anugerah, dengan penuh keridhaan dan kecintaan, dengan penuh ampunan dan penuh petunjuk dan pertolongannya, dengan penuh rizki yang halal, yang baik, yang barakah, yang gampang,
penuh rizki yang hissi, yang ma'nawi, yang zahir, yang batin, duniawi dan ukhrawi. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan futuh kepada hati kita semua dengan futuhnya para ulama, dengan futuhnya para aulia, dengan futuhnya para anbiya, para mursalin, dengan futuhnya para malaikat muqarrabin alaihimus salatu wassalam. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita sebagai tempat bersemayamnya ma'rifat kepadanya, mahabbah kepadanya, dan sebagai tempat turunnya segala kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Asrar ilahiyah, anwar ilahiyah, nabawiyah, segala waridat, rahasia-rahasia ilahi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, wabil khusus hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana jikalau hati seseorang sudah diberi hikmah oleh Allah, maka orang tersebut sungguh sudah diberi kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi dada kita dengan keyakinan yang sempurna, keimanan yang sempurna, dan dengan ma'rifat yang sempurna, dengan mahabbah yang sempurna, dengan ta'zim yang sempurna, dengan akhlakul karimah yang sempurna, dan memenuhi hati kita dengan zikir kepadanya, memenuhi hati kita dengan tawajjuh kepadanya, memenuhi hati kita dengan sebaik-baiknya muamalah, sebaik-baiknya bergaul dengannya Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga sebaik-baiknya muamalah dengan sesama makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan iman kita, Islam kita semua sampai martabat ihsan, dan memberikan martabat ihsan yang tertinggi kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengakhiri hidup kita, Allah memberikan husnul khatimah yang tertinggi martabatnya di sisinya, dan kita mendapatkan syafaat daripada kekasihnya teragung, Rasulnya termulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita bisa berkumpul dengannya di bawah benderanya yaumul qiyamah, dan bisa minum dari danaunya, dari telapak tangannya yang teragung, dan kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab, tanpa mendapatkan kejelekan terlebih dahulu, tanpa mendapatkan siksaan terlebih dahulu, tanpa mendapatkan bencana sedikit pun terlebih dahulu. Dan Allah menyelamatkan kita semua dari api nerakanya, dari azabnya, dari murkanya, dan dari segala bala, baik di dunia, di barzakh, dan ketika bangkit dari alam barzakh di akhirat kelak, sampai melintasi siratal mustaqim. Semuanya selamat, dan semua bisa berkumpul di surga bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW dan ahlul baitnya dan para sahabatnya, dan juga para anbiya, para mursalin alaihimus salatu wassalam, para aulia, ulama, syuhada, salihin radhiyallahu anhum ajma'in, dan semua orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai dan menyayangi kita semua. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Amin.
Para jamaah sekalian, tadi siang Buya sudah membagikan PDF 3, yang 2 PDF ya, yaitu PDF Aqidatul Awam beserta terjemahannya dengan bahasa Sunda. Sudah diterima. Yang kedua PDF Asyraqal Badru Alaina dengan terjemahan bahasa Sunda. Sudah diterima. Yang ketiga juga nazam pujian-pujian terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Lam Yahtalim, menyebutkan sifat-sifat sebagian kecil daripada sifat-sifat Rasulullah SAW yang agung, yang mana faidahnya sangat luar biasa. Ya, bagi siapapun yang ingin dijauhkan dari segala bala, dari segala musibah, termasuk dari pencurian, termasuk dari terbakar, ya, kebakaran, ya, termasuk wabah, itu didawamkan. Karena banyak jemaah yang baru, maka Buya mengulang lagi membagikan itu semua. Dan Buya mengijazahkan kepada semua jamaah, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, itu semua ya, silahkan amalkan oleh semuanya. Semoga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dikabul segala hajat. Ucapkan qabiltu ijazataka. Allah. Dan kita bagi yang baru, ini banyak jamaah yang baru, sekarang kita akan membacakan Lam Yahtalim dan makna terjemah Asyraqal. Tadi dari grup lain ada yang meminta agar terjemahannya juga dengan bahasa Indonesia juga. Insyaallah Buya lagi mempersiapkan pertama terjemahan nazoman bahasa Indonesia, dari mulai Aqidatul Awam yang versi bahasa Indonesianya, lalu Lam Yahtalim dan juga Asyraqal, dan juga nazoman yang lainnya. Aqidatul Awam itu sangat penting dihafal, difahami oleh kita dan keluarga dan anak-anak kita, ya, anak santri kita, anak madrasah kita, ya, semuanya. Aqidatul Awam sangat penting sekali. Karena itu mengenal sifat-sifat Allah yang wajib adanya di Allah, mengenal perkara-perkara yang wajib diyakini, wajib diimani oleh setiap muslim, yang pokok-pokoknya itu Aqidatul Awam. Dan sudah ada jaminan melalui mimpinya sahibul itu kitab, beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, bahwa orang yang menghafal Aqidatul Awam ada mendapatkan jaminan surga, ya, mendapatkan Masya Allah derajat yang tinggi dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah.
Maka kita dan keluarga usahakan menghafal itu. Dan sudah banyak juga yang meminta bahasan-bahasan fikih dengan nadhoman-nadhoman yang versi Indonesia di samping versi Sunda. Insya Allah juga Buya akan berusaha meluangkan waktu, berusaha dengan memohon pertolongan Allah, karena banyak yang meminta, berusaha akan mewujudkan apa yang diinginkan oleh sebahagian jamaah, dan mohon doa dari semua. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada Buya untuk bisa menyusun karangan-karangan tersebut. Dan banyak juga amalan-amalan, baik amalan-amalan harian maupun amalan-amalan yang sifatnya tahunan, ya, yang bisa dibawa-bawa gitu kan. Karena kalau buku hijau susah dibawa-bawa, terlalu besar. Ada buku yang kira-kira buku saku, ya, tidak terlalu besar, dengan keterangan-keterangannya, dengan terjemahnya. Ada wirid-wirid ba'da sholat dengan terjemahnya kan, karena wirid-wirid ba'da sholat itu subhanallah, masya Allah, itu adalah kumpulan daripada ijazah-ijazah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak sekali jaminan-jaminan dari Nabi, dan melalui hadis-hadisnya dikumpulkan menjadi wirid ba'da sholat, kan? Wirid ba'da sholat. Lalu juga ada doa-doa yang lainnya. Lagi sudah banyak doa-doa di dalam buku hijau, namun banyak yang menginginkan yang kira-kira bisa dibawa-bawa, ya, yang agak singkat-singkat tapi padat, beserta terjemahan-terjemahannya, insya Allah. Dan banyak juga yang ingin tahu cara-caranya sholat istikharah, lalu doa-doa, ya, doa-doanya, cara-cara sholat tasbih, doa-doanya, dan yang lainnya. Insya Allah semoga Allah mengabulkan, ya. Buya dikasih hidayah dan taufik dari Allah, insya Allah. Allah, 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 Allah. Sebarluaskan silahkan. Ya, Buya mengizinkan untuk menyebarluaskannya, membaca dengan para jamaah. Ya, sebarluaskan. Semoga semua yang menyebarluaskan ilmu yang manfaat mendapatkan jariyah ganjaran yang tidak akan ada hentinya. Allah. Sekarang dalam majelis yang mulia ini, Buya akan mengajak semua untuk membacakan sama-sama nadhoman tersebut, ya, karena banyak yang belum tahu bagaimana cara menadhomkannya. Cara menadhomkannya bebas, ya, bebas. Ini mah hanya sampel saja, salah satu langgam yang digunakan, ya, ya, itu yang sering dibaca di sini. Coba yang punya PDF-nya dibuka HP-nya melalui HP masing-masing. Kita baca bersama-sama sekarang. Dibuka HP-nya. Dari mulai lam yahtalim dan asyraqal.
ya. Coba buka yang di bawah HP-nya yang sudah ada, sudah disimpan di HP. Mulai kita dari lam ya'talim dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani. Kangjeng Nabi Toha tarangim penjima salamina sareng tarapisan angobdina salami zamani minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Satolingas tara lumpati jeung Nabi sapaosna tara entrep laleurengit di pangsaena jasmani bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani. Kapengker kawas kapayun paningal Nabi mahsami teka tinggal tapak kahampangan kusakur insani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani. Manah Nabi tarakulam najan soca kadang pules tengah langkang dinu caang Nabi nu pinter barani. Katfahu qad ala taqauman idza jalasu indal wiladati sifya dhabi mukhtatani pundak nasab
ngaluhuran nu sanes dina riungan waktos lahir tos disepit ku kudrat Gusti Rahmani hadil khasa isafahfadha takun amina min syarri narin wa surraqin wa min mihani ieu ka istimewaan pektalar pasti salamet tina kaduruk kapaling tibalai najan suni. Yes, ini salah satu cara atau salah satu langgam yang sering dibaca di sini. Bebas, langgamnya bagaimana saja. Sekarang kita buka PDF ya Nabi Salamu Alaika, ya, berai bulan semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qatu ya wajha sururi. Berai bulan ngemprainya angan reparem sadaya bulan lir paduka temendakan duh pamen teka bingahan anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu suduri. Duh srengenge duh rembulan cahyaning cahyanya angan ratu
tukaim ya awis pisan lampuning ati fikiran ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini jeung Muhammadu junjunan pangantena kulon wetan nu agung nu dikiatan imam dua pakiblatan man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri bagjanu ningal gamparan mulya ibu rama agan talaga endah kagungan jaga sim abdi parinan mara'ainal isa hannat bisura illa ilaika wal ghamamah qad adallat wal mala sallau alaika tayaon tasukan lapor jabika gamparan megaluhurun mayungan malaikat solawatan wa atakal udu yabki wa tadallal
yadaika wastajarat ya habibi indaka dhabiyun nafuru tangkal korma jeritan kapadu kededepean nyungkeun tulung duh junjunan mencek anu lingas pisan indama syaddul mahamil wa tanadaw lirrahili jituhum waddam'u sa'il qultu qif li ya dalilu waqtos jama'ah muatan ribut tawis kamangkatan abdilumpat gogoakan antosan abdi antosan wa tahammal li rasail ayyuha syauqul jazilu nahwa hatikal manazil fil ashiyyi wal bukuri anterkeun surat sorangan hesono nu kaliwatan ka Madinah panglinggihan enjing sonten kajungjunan kullu man fil kauni hamu fika ya bahil jabini walahum fika gharamu washtiyaqu wa haninu makhluk mabokku gamparan nu ngempur ta'ar simaan
ada banget kaleleban banget sono hariringan fi ma'anikal anamu qad tabaddat hairina anta lirrusli khitamu anta lil maula syakuru jalma dina ngamaknaan kapaduka kabingungan paduka nutup utusan ka Gusti banget syukuran abdukal miskinu yarju fadlakal jammal ghafira fika qad ahsantu dhanni ya basyiru ya nadhiru hambanu miskin ngantosan kurnia paduka pisan sae sangki kagamparan nu ngabingahkeun ngemutan fa'aghithni wa ajirni ya mujiru min sa'iri ya ghayathi ya maladhi fi muhimmatil umuri tulungan abdi tulungan duh nunyaiti siksaan hetihang panyarandean dina sulitna urusan sa'da abdun qad tamalla wanjala anhul hazinu fika ya badrun
tajalla falakal wasful hasidu bagjaham banu kasmaran sedih tebih tigamparan purnama ngemprainya angan nu banget saya sifatan laisa azka minka aslan qattu ya jaddal husaini fa'alaika Allahu shalla daiman tulad duhuri tesuci langkung gamparan duh eyang den Husen Hasan telat Allah nyolawatan salamina kagamparan amin ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati kafir anni ya dhunuba waghfir anni sayyiati henungurus kasaean anu ngangkat kapangkatan punten dosa ageng pisan hapus sugri kalepatan anta ghaffarul khataya wadzunubil mubiqati anta satarul masawi wa muqilul asarati henu ahli ngapuntenan sugri dosa nunalian henu nutup kaawonan
bukaan alimu sirri wa akhfa mustajibud da'awati rabbi farhamna jami'a bi jami'i solihati nguninga nusa marpisan henunga bulpanedaan sugri parin kawelasan ku sugri ning kasaean wa salatullahi taghsha adda tahriri suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muniri biwalas Allah minuhan tangan sugri seratan kajungjunanu murukan nu pementena nyaangan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Semoga ini manfaat ya, dawamkan di rumah, dawamkan rumah kita harus penuh dengan pujian-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dengan sering membacakan asyraqal ya, sambil ngasuh anak. Tuh, anak dibawa main nyanyiannya seperti ini, menghadirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita khusyuk ya, khusyuk dengan memohon kepada Allah Ta'ala agar kita mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rumah kita dipenuhi dengan zikrullah, dengan menyebut-nyebut keagungan Allah dan zikrun Nabi, mengingat baginda Nabi besar Muhammad SAW dan menyebut-nyebut keagungannya, maka seketika rahmat dihujankan oleh Allah ke rumah kita, keberkahan dihujankan, ampunan dihujankan ya, ridha Allah dihujankan, pertolongan-pertolongan Allah dihujankan, penjagaan-penjagaan dari Allah dihujankan. Dan keluarga kita, anak-anak kita, semuanya akan mendapatkan barokahnya. Rumah kita jadi penuh barokah. Sekarang
di rumah-rumah manusia itu sudah penuh dengan acara-acara yang justru melupakan Allah, melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik acara-acara TV, acara-acara radio, kan? Lalu bacaan-bacaannya, obrolan-obrolannya, sampai lamunan-lamunannya. Akhirnya rahmat tidak bisa turun, keberkahan tidak bisa turun. Ahli rumah kita semua ingin mendapatkan hujan rahmat dan keberkahan dari Allah. Enggak turun-turun juga hujan rahmat dan keberkahan. Kenapa? Karena hati kita lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah. Lalu bibir kita juga kering daripada menyebut-nyebut keagungan Allah dan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga kita juga gersang dari mendengar tentang keagungan Allah dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita semua umat Islam yakin bahwa Allah segalanya. Kita semua umat yang beriman yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menghujankan rahmat. Sang pemiliknya, Allah Ta'ala lah yang menghujankan keberkahan, sang pemiliknya. Allah Ta'ala yang menghujankan pertolongannya, sang pemiliknya. Ialah zat yang mana alam semesta semuanya ada di genggamannya. Yang alam semesta semuanya diatur olehnya. Yang nasib-nasib semua makhluknya baik buruknya ditentukan, dipastikan. Tidak ada yang kebetulan, semua dipastikan olehnya. Allah. Nah, dan kita semua umat Islam tahu, yakin bahwa yang dijadikan wasilah sebagai pelantara turunnya rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, segala kebaikan dari Allah, hidayah dari Allah, segala kebaikan dunia dan akhirat, ingat, yang dijadikan wasilah yang paling pertama dan yang paling utama hanyalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Islam yakin? Kita semua yakin? Siapa wasilah pertama? Bahkan bagi terwujudnya semua ciptaan Allah, wasilah yang paling pertama adalah cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kebaikan di seluruh alam semesta, hatta wujudnya alam semesta, yang lahir tanpa wasilah. Yang paling pertama wasilah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ciptaan Allah ada sambungan yang tidak mungkin bisa diputus dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya atau tidak, sadar atau tidak, itu kan? Terima atau tidak terima, ngerti atau tidak ngerti, pokoknya tidak ada satupun ciptaan Allah dan tidak ada sedikit pun kasih sayang Allah, kebaikan Allah yang Allah berikan kepada makhluknya yang tanpa wasilah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kenapa enggak ada? Semua wasilah yang paling pertama, yang paling utama adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Barzanji, imam yang menyusun Asyraqal, beliau langsung minta pertolongan Nabi. Apa? Fa'aghisni wa ajirni ya mujiru min sa'iri ya ghayathi ya
maladhi fi muhimmatil umuri. Siapa yang diminta pertolongannya dengan bahasa fa'agisni wa ajirni adalah baginda Nabi besar Muhammad. Ada yang berkata bahwa pertolongan milik Allah, Allah lah yang menolong. Kenapa minta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW? Ingat, maka dijawab oleh umat Islam bahwasanya kalimat ini ditujukan dengan tujuan tawassul, dengan tujuan menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai sebab, sebagai wasilah. Kan? Kalau memang keyakinannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai wasilah, adalah sebagai faktor penyebab, itu benar. Tidak ada yang beda pendapat. Dari masyrik sampai maghrib, muslim yang mana, apalagi kiai, apalagi ulama, ustadz yang ngerti. Orang muslim yang awam sekalipun kalau berbicara sebab, ingat, sebab segala kebaikan semua tahu. Yang dijadikan sebab adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita minta kepada Rasulullah SAW pertolongan dengan keyakinan kita, i'tiqad kita bahwa beliau adalah sebagai faktor penyebab, ya, apa yang menjadi halangan dalam Islam, apa yang menjadi salah dalam agama. Ingat, sekarang ada yang menyebutkan musyrik, dianggapnya kalau minta tolong kepada Nabi itu adalah menyembah selain Allah. Atau minta tolong kepada wali, kepada ulama, dianggapnya menyembah selain Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kamu juga suka minta tolong sama teman kamu, kamu juga suka minta tolong sama benda-benda mati. Ketika kamu lapar, dan apa yang dipinta tolong oleh kamu? Supaya badanmu, supaya perutmu tidak lapar, supaya badanmu tidak lemes. Yang dipinta tolong bukankah makanan dan minuman? Nah, kamu makan tujuannya supaya apa? Hah? Supaya hilang lapar saya, supaya saya enggak lemes. Benar? Benar. Oh, jadi kamu ya, berarti minta tolong supaya kamu enggak lemes, supaya kamu enggak lapar, sama apa minta tolongnya? Sama nasi, sama makanan, sama minuman. Lalu i'tikad kamu, keyakinan kamu kepada nasi dan kepada minuman tersebut, apakah nasi dan minuman tersebut, makanan minuman tersebut itu ya, yang menghilangkan lapar kamu secara hakikat, yang menjadikan badanmu jadi kuat dari lesunya secara hakikat, ataukah keyakinanmu kepada hal tersebut hanyalah sebagai faktor penyebab? Jawab. Oh, hanyalah sebagai faktor penyebab. Kalau begitu tidak ada salah dalam agamamu. Dan tidak ada kekhawatiran di dalam keyakinanmu. Ya? Kamu sakit lalu minta tolong sama obat. Ya? Bahkan kamu bilang langsung sama dokter, dok tolong dok. Ya? Euy, tulung euy, gitu kan? Mak, tulungan mak, gitu kan? Abdi butuh duit, kalilit ku hutang. Bapak tulungan. Asok ngomong gitu, asok siapa yang bisa menolong pada hakikatnya? Allah. Lalu itu saudara kita itu makhluk, ya, menurut i'tikadmu kamu jadikan sebagai hakikat yang bisa menolong, atau kamu jadikan sebagai faktor penyebab? Oh, sebagai faktor penyebab. Kalau begitu tidak ada kekhawatiran dalam agamamu. Jelas? Lalu kenapa tiba-tiba kamu jadi seolah bego? Hah? Seolah bagaimana? Saudaramu sendiri minta tolong kepada Rasulullah SAW, malah aneh. Kamu minta tolong sama nasi, kamu tidak menganggap salah. Tapi ketika saudaramu meminta tolong kepada Nabi, malah kamu anggap musyrik. Kan ini kamu bego atau pura-pura bego? Nah, ini satu di antara dua. Kalau ndak bego beneran, kamu pura-pura bego. Sendiri tiap hari tiap malam semua yang kamu garap, yang kamu gunakan semua faktor penyebab. I'tikad kamu kepada semua faktor penyebab, apakah sebab
atau ke hakikat? Sebab. Ya kalau sudah sebab nggak masalah. Apalagi kalau mengambil faktor penyebab itu kepada makhluk yang Allah agungkan, kepada makhluk yang Allah cintai. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih berharga? Kamu minta tolongnya sama teman kamu, Kak, saya minta tolong sama Rasulullah. Kamu minta tolong sama orang yang tidak ada label dicintai oleh Allah. Saya minta tolongnya sama Rasulullah. Saya minta tolongnya sama waliullah. Saya minta tolongnya sama ulama Allah. Kenapa tiba-tiba pikiran mau menjadi suudzon? Kalau minta tolong sama selain Allah baru dibahas. Kalau minta tolong sama waliullah baru dibahas. Ini minta tolong kepada selain Allah. Padahal hari-harimu minta tolong kepada selain Allah. Hah? Hari-harimu minta tolong kepada selain Allah. Pahami? Kenapa kamu makan? Kenapa kamu minum? Ya, ingin supaya hilang lapar, ingin supaya saya kuat, kesananya hidup, kan? Bener gak? Kamu yakini bahwa itu yang menghilangkan lapar, kamu yakini bahwa itu yang memberikan kekuatan, kamu yakini bahwa itulah yang memberikan kehidupan, yang menghidupkan? Tidak. Kamu yakini sebagai apa itu semua? Ya sebagai sebab. Kalau sebagai sebab gak apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan hakikat, kamu musyrik. Kamu makan musyrik. Kenapa kamu makan? Karena saya kalau tidak makan, saya tidak akan hilang rasa laparnya, saya tidak akan hidup. Oh, kesananya. Oh, jadi yang menghidupkan itu makanan. Oh iya. Oh ya, jadi yang menguatkan makan. Iya. Nah, itu musyrik namanya. Enggak, itu semua saya yakini hanya sebagai apa? Faktor penyebab. Hakikatnya yang memberikan kekuatan Allah. Hakikatnya yang memberi kehidupan Allah. Udah, kamu selamat. Tidak ada kekhawatiran dalam agamamu. Berangkat ke dokter. Dok, tolong dok. Tuh, saya sakit. Minta tolong ke dokter. Ya? Bahkan diucapkan. Tanpa diucapkan pun sama. Yang namanya isti'anah, minta tolong itu nggak usah diucapkan juga. Dengan makan obat saja itu sudah merupakan isti'anah, minta tolong kepada obat. Coba di sini manusia ada dua. Ada yang hatinya meyakini obat itu sebagai hakikat yang menyembuhkan, ada yang meyakini hakikat itu hanyalah sebab. Faham? Ini hanya sebab saja, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Utusnya para Rasul alaihi salatu wassalam bukan untuk melarang manusia menggarap faktor penyebab, tapi untuk menanamkan pengetahuan di hati manusia agar meyakini hanya Allah lah yang berbuat, hanya Allah lah yang memberikan tapak, yang memberikan manfaat dan memberikan madarat. Selain Allah hanyalah faktor penyebab. Selamat kalau begitu. Dan faham? Maka sahabat pun meminta syafaat. Minta syafaat itu minta tolong kepada Nabi. Nabinya belum wafat dari dunia, minta syafaat kepada Nabi untuk nanti pada hari kiamat. Banyak kan sahabat yang seperti itu kepada Nabi, dan Nabi tidak mengingkari. Nabi tidak mengingkari. Banyak sekarang yang salah memahami tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak salah memahami tentang hadis wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Akhirnya menghilangkan sistem tasabbub. Apa tasabbub dalam hidup? Adalah menggarap faktor penyebab. Ini tidak mungkin kalau dihilangkan. Fa idza sa'alta, kalau kamu mintalah kepada Allah,
Wa idasta'anta, kalau kamu mau minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya Engkaulah kami meminta tolong. Harus kepada Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. Kalau begitu, kalau seluruhnya mutlak sehingga mengambil selain Allah sebagai faktor penyebab pun tidak boleh sama sekali. Ini ada sistem yang dihancurkan dan ini salah dalam agama. Dan ada satu sistem yang dihancurkan. Allah mengajarkan kepada hambanya dua sistem, ya kan? Dalam kehidupan ini. Satu, hubungan dengan Allah. Ingat, hubungan dengan Allah, meyakini Allah lah hakikat segalanya. Dua, hubungan dengan makhluk. Dengan keyakinan bahwa selain Allah itu hanyalah faktor penyebab. Ya, terjadi di alam semesta ini ada yang memberikan manfaat. Ya, terjadi di alam semesta ini ada yang memberikan madarat. Racun bisa membunuh, api bisa membakar, obat bisa menyembuhkan, nasi, makanan, minuman bisa menguatkan, bisa menghilangkan lapar dan dahaga, bisa menghidupkan. Ya benar ya. Namun itu semua hanyalah hubungan sebab akibat, bukan hakikatnya itu. Faham? Jelas? Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa selain Allah hanyalah faktor penyebab, baik yang memberikan manfaat maupun yang memberikan madarat, pada hakikatnya wajib diyakini siapa yang memberikan manfaat, siapa yang memberikan madarat? Allah. Siapa yang memberikan hidayah? Siapa yang memberikan kesesatan? Segalanya hakikatnya Allah. Kalau berbicara sebab, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan semua para rasul, lalu semua para ulama, merekalah yang memberikan hidayah kepada umat. Faham? Yang menyesatkan tuh mereka bangsa setan. Lalu manusia dan bangsa jin yang sudah terpengaruhi oleh setan, merekalah yang menyesatkan manusia. Ini berbicara apa? Hakikat apa faktor penyebab? Faktor penyebab. Kalau berbicara hakikat, ingat, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdillah, siapapun yang dihidayahi oleh Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan kepadanya. Dan siapapun yang disesatkan oleh Allah, wa may yudlil, artinya siapapun yang disesatkan oleh Allah, hakikah, yakni fil hakikah, dalam hakikatnya, fala hadiyalah, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Rasulullah tidak memberikan petunjuk, para nabi tidak bisa memberikan petunjuk, para wali, para ulama sehebat apapun mukjizat dan karomah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Kalau berbicara apa? Hakikat. Tapi kalau berbicara sebab, semua para nabilah yang memberikan petunjuk. Sehingga dalam sholawat sering disebutkan al-hadi ila siratikal mustaqim. Nabi Muhammad itu wal-hadi, yang memberikan hidayah ila siratikal mustaqim, memberikan hidayah kepada umat kepada jalanmu yang lurus. Kan? Benar, Rasulullah yang memberikan hidayah. Iya, para nabi memberikan hidayah, para rasul memberikan hidayah, para ulama memberikan hidayah. Tanpa peran para nabi, para rasul, para ulama, secara faktor hubungan sebab akibat tidak mungkin terjadi ini dalam adat, gitu kan? Manusia tiba-tiba mendapatkan hidayah. Dari mana manusia tahu kepada Allah? Dari mana manusia bisa menyembah kepada Allah tanpa peran para rasul? Lalu setelah para rasul, karena rasul ada masanya wafat, diteruskan oleh para ulama. Tanpa peran para ulama, siapa yang memberikan hidayah kepada umat hingga hatinya mengenal Allah, tahu cara ibadah kepada Allah, tahu mana halal mana haram, mana hak mana batil? Siapa coba?
ya kan? Paham tidak? Paham tidak? Maka para rasul adalah hudatul ummah. Para ulama adalah hudatul ummah. Mereka lah orang-orang yang ya, Masya Allah yang suka memberi hidayah kepada umat. Tapi ini hanyalah hubungan sebab akibat, bukan hakikat. Adapun yang memberi hidayah siapa? Allah. Nah ini sekarang banyak pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang sudah matang di masyarakat dimentahkan lagi, akhirnya bikin liar masyarakat. Dimentahkan lagi, ingat, akhirnya bikin pusing masyarakat, akhirnya disuudzon si A kepada si B. Gara-gara apa? Gara-gara dimentahkan lagi. Padahal udah masak di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bagaimana dimentahkan itu? Dimentahkan lalu masyarakat disalahkan. Yang meminta tolong kepada wali disalahkan, meminta tolong kepada ulama dianggap musyrik, gitu kan? Meminta tolong kepada nabi dianggap musyrik. Ini dimentahkan namanya. Ini kan rasulnya sudah mati. Nah walinya sudah mati, kenapa minta tolong kepada yang sudah mati? Nah inilah dimentahkan. Mau hidup mau mati, kan? Ketika i'tikad seseorang minta tolong kepada yang lainnya, i'tikadnya adalah hanya faktor penyebab, kan? Dan tidak sekonyong-konyong seorang muslim minta tolong kepada nabi setelah nabinya wafat, minta tolong kepada wali setelah walinya wafat, minta tolong kepada ulama setelah ulamanya wafat, terkecuali justru karena mendapatkan keterangan-keterangan dari Allah, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para nabi Allah, para wali Allah tidak ada yang sirna. Para nabi, para wali Allah Ta'ala punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dikabulkan doanya, dan punya posisi bisa memberikan syafaat pertolongan kepada yang lainnya. Memiliki mukjizat dan memiliki karamah. Secara faktor penyebab, hubungan sebab akibat, mereka orang-orang yang bisa menolong. Doanya dikabulkan. Apa salahnya ketika kita meminta tolong kepada nabi walaupun nabinya sudah wafat? Karena dari Allah, dari Rasul mendapatkan berita bahwa para nabi Allah, para wali Allah, para syuhada semua mendengar kok, tidak ada yang mati. Ahyaun wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Allah sendiri yang memberitahu kepada kita bahwa semuanya mereka itu hidup. Mereka mendengar bahwa bahkan pendengarannya lebih akurat ketimbang pendengaran yang hidup di muka bumi ini, kan? Fahami oleh kita, fahami. Para wali-wali Allah tidak hilang karomahnya, tidak hilang kedudukan, bisa memberikan syafaatnya, kedudukan dikabulkan doanya tidak hilang gara-gara mati, enggak. Waktu di dunia dikabulkan doanya, waktu setelah di alam kubur dia dikabulkan juga doanya. Lalu tiba-tiba ada seorang muslim lalu datang ke kuburannya. Apakah kalau ngomong, kalau bicara ini yang hidup kepada yang sudah mati yang ada di alam barzah bisa kedengaran oleh ahli barzah? Ini sepakat dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, orang yang sudah mati, jangankan para nabi, para wali, jangankan umat Islam, kafir pun tetap mendengar. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, kafir pun mendengar. Coba karena kafir, mereka itu kafir di dunianya juga dimurka Allah, kan? Mahjubun anillah, mereka terhalang, tidak bisa mendapatkan pengkabulan dari Allah, tidak bisa mendapatkan kedudukan, bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Dengar sih dengar, yang lewat di atas kuburannya kedengaran, itu kan? Ada yang ngomong, ngobrol di atas kuburnya kedengaran, dengar sih dengar, tapi tidak bisa apa-apa. Mereka dalam keadaan siksaan, walaupun mereka mendengarnya. Ini berdasarkan hadis sahih, ini sudah mutawatir. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah.
Kehidupan muslim di alam barzahnya dan kehidupan kafir di alam barzahnya tidak mungkin sama. Ya kan? Kehidupan muslimnya ini ulama, muslimnya ini wali, muslimnya ini nabi, muslimnya rasul, masa disamakan dengan muslimin umum? Ketika hidup boleh meminta tolong kepada mereka ketika dalam hidupnya, kan? Sebelum wafatnya. Lalu apa salahnya setelah wafatnya juga meminta tolong kepada mereka seperti ketika mereka di waktu sebelum wafatnya? Tidak ada keterangan hadis wala Quran sedikit pun yang merubah hukum. Kalau meminta tolong kepada para nabi yang masih hidup itu boleh, kalau meminta tolong kepada rasul yang sudah wafat itu musyrik. Datangkan dalilnya, walaupun sepotong saja. Ke sini dalilnya mana? Kecuali Anda tidak mengerti antara hakikat dan antara sebab, atau Anda menuding kepada saudara Anda muslim yang menggarap faktor penyebab itu, dianggapnya bahwa muslim tersebut menjadikan penyebab itu sebagai hakikat, lalu Anda menuding bahwa dia itu musyrik. Itulah suudzon. Anda suudzon kepada orang yang terbebas dari musyrik. Ini bahaya besar kalau suudzonnya kepada kekufuran dan kemusyrikan. Sudah takfiri namanya, taksyriki namanya, memusyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan. Bukan menganggap saudaranya dolalah dalam kesesatan saja, tapi kalau takfiri sudah menganggap kufur, menganggap kafir. Tasyriki sudah menganggap musyrik. Bukan tadlili, bukan tabdi'i saja, atau menganggap saudaranya melakukan bid'ah, melakukan dolal, kesesatan. Tapi sampai penudingan kepada saudaranya sendiri, takfiri, tasyriki. Apa takfiri? Menuding saudaranya musyrik, menuding saudaranya kufur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga menghalalkan darah saudaranya muslim. Ini pemikiran yang salah. Sekarang ada jadi yang dibunuh muslim, yang membunuh muslim. Kenapa berani menghalalkan darah saudaranya muslim? Karena menuding bahwa ini bukan saudara saya lagi, karena ini sudah kafir, ini sudah musyrik. Gara-gara apa? Gara-gara dia suka tawasul. Kan nyebut juga tawasul, bukan tahakkuk. Bahasanya juga dia sebut tawasul. Apa arti tawasul? Menjadikan itu yang digarap sebagai wasilah. Wasilah itu adalah sebab. Beda dengan tahakkuk. Kalau tahakkuk menjadikan bahwa itu adalah hakikat. Kamu sendiri yang nyebut tawasul. Artinya kamu mengakui bahwa saudaramu itu menjadikan nabi sebagai wasilah, menjadikan wali sebagai wasilah, menjadikan ulama sebagai wasilah. Paham enggak? Paham tidak? Datang kepada ulama, minta air, doa, minta doa, didoain airnya. So, kamu jadikan ulama tersebut hakikat apa wasilah? Namanya tawasul. Kalau menjadikan wasilah dalam agama, apakah ada riskan, kekhawatiran bahwa yang bertawasul itu musyrik? Kan nyebutnya juga tawasul. Tawasul itu artinya menjadikan sesuatu sebagai apa? Wasilah. Saya jadikan ulama sebagai wasilah, wali sebagai wasilah, rasul sebagai wasilah, makanan, minuman sebagai wasilah, dan semua makhluk ini sebagai wasilah, kan? Wasilah yang memberikan manfaat, wasilah yang memberikan madarat, wasilah yang menghidupkan, wasilah yang mematikan. Betul? Wasilah yang memintarkan, wasilah yang membodohkan, wasilah yang memberikan hidayah, wasilah yang menyesatkan. Wasilah semua. Namanya apa? Tawasul. Kalau tawasul, apakah ada riskan di dalam Islam? Tidak. Yang riskan itu tahakkuk. Apa tahakkuk? Tahakkuk itu menjadikan sesuatu sebagai hakikat. Nah iya, kumaneh keneh disebut tawasul, ger dimusyrikeun kumaneh. Maneh nu nyebut tawasul, maneh nu ngamusyrikeun. Tuh kan? Ente yang nyebut tawasul, ente yang memusyrikan. Ini yang bego siapa? Yang bego siapa? Pahami oleh kita.
Nah sekarang banyak yang khawatir, oh ini musyrik dan sebagainya, ya atau ngalebok atau khawatir mah. Lamun khawatir sieun musyrik kabeh tong ngalebok sia. Tong nyatu. Tong nginum, tong boga pamajikan. Ulah, gitu kan? Musyrik sia, bisi musyrik. Bisi naon? Make bisi musyrik segala. Janya atuh. Maneh pangnadahar naon? Udah lapar abdi. Jadi berarti maneh boga tekad yen sangu anu nyebeuhkeun nya. Eta ta musyrik teh bisa hengnya ho. Kartos henteu. Nah make hees segala. Tong hees. Udah abdi tunuh. Meh naon maneh hees teh? Meh cenghar deui abdi teh engke. Jadi nu nyengharkeun teh hees. Musyrik sia. Nah, bener henteu? Bener henteu? Abdi cenah hayang boga anak, abdi teh matak abdi teh kawin. Nah sia, kitu aya anak teh kawin gitu. Ya. Nya, musyrik sia kawin teh. Jadi kabeh musyrik atuh jang. Ade kumaha atuh abdi geus kieu, matak ge sia gitu kan. Jadi bingung sorangan tah. Ya, ari ngaji ulah ka mana mendi atuh kitu da abdi teh ceuk ustad lieur eta mah ustadna sia ustad lieur maneh mah di guruan gitu. Ari ulama ya ulama yang bener dianggap musyrik, ustad nu lieur sia mah di guruan pedah beberebetan Quran hadis aing ge bisa dek beberebetan mah kan ulama mah ieu tawadu. Buat apa segala main hadis Quran buat apa da anger nu bodoh mah kudu diterjemahkeun deui aing capek deui nu bodoh mah anger we tungtungna teh kesimpulannya aing nu kudu nyimpulkeun tungtungna sia percaya karena kesimpulan menang aing geus kita tadi atuh percaya we geus teu kudu pangersa ayat Qur'ana mana hadisna mana sia geus dibere ayat Qur'an ge kudu dihartian deui ku aing. Terus gitu kumaha simpulkeun deui ku aing teu ngarti keneh. Enggak usah nyata tadi percaya we atuh sia ka ulama geus kitu enteng geura. Bener henteu? Jadi sia masih kena teu percaya ka ulama. Bener henteu? Tungtungna mah alus keneh nu bodoh sia. Bener henteu? Alus keneh nu bodoh mah datang ka ulama percaya penuh ka ulama. Pangersa kedah kumaha abdi teh kieu sumuhun jalankeun. Salamet pangersa ieu teh kumaha ieu teh kengeng henteu kengeng mangga teu kengeng sumuhun percanten samina wa atona sakitu daripada maneh hantam we cangcaya ka ulama teh can diucapkeun mak ayat Qur'an aya geus diucapkeun hayang diterjemahkeun aya geus diterjemahkeun hayang disimpulkeun mun sia tita tadi atuh aing tambahan kehet sia gitu kan kartos henteu kahartiin teu ulama itu mengarang kitab safinah dan sebagainya untuk orang umum bukan untuk para kiai untuk orang umum. Kalau untuk orang umum tidak perlu main Quran hadis orang umum itu cukup mereka percaya kepada ulama, taat kepada ulama, disebutnya juga ulama dan bukan ulama kalau tidak paham Quran hadis. Bukan ulama kalau tidak tahu hak dan batil, bukan ulama. Faham? Eces ente. Ini orang goengkeun geura. Masalah. Nah, begitu. Karena pada akhirnya orang ya, yang mengatakan gitu kan, ini yang benar. Para ulama-ulama yang lain salah, bid'ah, dolalah dan sebagainya, tetap ujung-ujung nama semuanya juga karena dia percaya kepada kesimpulan gurunya, ya kan? Karena dia saking percaya kepada kesimpulan gurunya semuanya juga. Keteng hadis Quran tukang baso, wah hadis Quran, oh ini hadis, hadis pedutan sih ya. Itu nyahongan sakitu gitu kan, ayo dicolok teh gitu, ayo dicolok di jeroan teh teuing atuh teh nyaho.
tanya hona ge sakitu ceuk saha maneh kitu saur Pak Ustad kitu tungtungna mah sabenerna mah maneh teh percaya karena hasil keputusan ustad maneh ngan maneh kapiheulaan ku percaya kadinya kitu pangna maneh ngaharamkeun muludan teh maneh ngaharapkeun rajaban ngaharamkeun tawasul nyebut musyrik teh saking leuwih ti heula percaya ka ustad maneh kitu kartas henteu. Paham tidak? Kalau mau tahu yang benar hakikatnya bagaimana menurut keterangan Quran hadisnya bagaimana itu bukan kelas kamu. Paling-paling yang datang harusnya ustad kamu ke sini. Meh puguh ngagoengkeunana aing. Itu ustad kamu ke sini yang suka menyebutkan bahwa tawasul itu musyrik, bawa ke sini. Yang merasa dia benar lalu menuding para ulama umat Islam yang suka minta tolong kepada para nabi yang sudah meninggal dunia, para wali yang sudah wafat, itu mereka minta tolong. Dia musyrik gitu kan. Bawa ke sini ustadnya. Meh puguh ngagoengkeunana. Aisyah belul ngaji henteu beureuh kitu. Aisyah harti henteu gitu kan. Tuh, paham tidak? Orang lain sudah menyebut ustad sama kamu. Kamu sendiri nggak paham. Lalu ketidakfahaman kamu, kebodohan kamu tularkan kepada umat. Akhirnya umat menjadi suudzon kepada sesamanya. Lalu menghalalkan darah saudaranya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara ketololan kamu. Gara-gara kesesatan kamu sendiri yang disebut kamu itu ustadz, hafal Quran dan hadis, padahal kamu tidak faham kepada makna Quran dan hadis tersebut. You understand? Are you the best crazy? The best crazy kamu mah gitu. Ece ente. Enggak sebalik ece semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Imam Busiri disebut musyrik. Gara-gara apa? Gara-gara dalam perkataannya qasidah burdanya ya akramal khalqi. Maliman aludzu bihi musyrik. Ya. Masya Allah. Ini kamu menyebut musyrik kepada ulama-ulama Allah, kepada akidah umat Islam yang sudah beredar seperti biasa tawasulan dan sebagainya. Nah, maka itu adalah kan, memperlihatkannya kamu di publik kepada kesesatan kamu sendiri, kepada kebodohan kamu sendiri. Ya kan? Paham? Makanya Buya kan sering publikasikan. Kan Buya pakai streaming. Kan pesantrennya jelas. Identitasnya jelas, alamatnya jelas. Kalau tawasul ini dianggap musyrik, Imam Busiri dianggap musyrik, yang minta tolong kepada ahli barzakh, para wali, para ulama, para syuhada, terus para rasul, itu dianggap musyrik. Alamatnya jelas, pesantrennya jelas. Jangan ngomong di luar. Ke sini datang. Bawa duit yang gede. Diskusinya di sini, kan? Ngomong di luar susah. Susah apa? Susah ngagoengkeun sia. Gitu. Dia puguh gitu kan, perlu cabok-cabok wae gitu kan. Belegug teuing sia. Itu dibahas hadis Quran, ayat sekian, hadis nomor sekian, lain nomor deuleu paham teh sia. Bae teh nyaho nomorna oge. Teu katalar, kalau tidak ketalar Quran, ketalar hadis juga enggak apa-apa, asal keyakinan kamu, pemahaman kamu, amalan kamu, niat kamu, akhlak kamu sesuai dengan intisari makna Quran hadis tersebut. Walaupun kamu tidak hafal Quran hadisnya, enggak masalah. Kalau semua manusia kan ingat beramal harus hafal dengan Quran hadisnya, malain asup surga sia moal kabehan lagi. Ajengane wungkul asup surga teh. Tukang ngaramet moal kabagean, tukang ojek moal kabagean, tukang manuk moal kabagean moal sia kan. Tukang sayuran, tukang beas dek kumaha sia asup surga? Moal bisa. Nah sama teu katalar Quran hadisna. Tapi ternyata tidak seperti itu.
Kasih sayang Allah berikan kepada hambanya, surga Allah bagikan kepada hambanya. Ada yang dengan cara seperti itu, mengenal dengan keterangannya, Qur'annya, hadisnya. Ada juga karena kepercayaannya kepada ulama, lalu taat kepada ulama, lalu dilakukan. Ternyata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya bersama ulama masuk surga. Ulama masuk surga karena ilmunya. Umat yang awam masuk surga karena ilmunya ulama, karena arahan ulama, bimbingan ulama gitu. Dek milih nu mana baik mana? Mau milih masuk surga jadi ulama, good. Mau milih masuk surga, saya mau ada jadi ulama mah dek ira aing jadi ulama gitu kan? Sanggup tuh Mas Andren 10 tahun di dia. Kumaha pamajikan mal kakekepan atau kayak gitu, kumaha segala usaha kudu ditinggalkeun ku aing. Hayang asup surga, hayang ngaji sia ka ulama. Nu cilaka mah jelema lain kitu, ilmu teu boga ka ulama jauh, teu panggih jeung ulama, teu percaya ka ulama, ta eta nu bahaya mah eta nu bahaya. Eces henteu? Eces? Gitu. Faham Quran hadis tidak, ke ulama tidak percaya. Nah ini yang bahaya. Nah gitu, geus saya gitu. Balik saya ces. Oh aing kaharti caang. Itu kan. Jadi ayeuna mah tukang ojek ge caang. Masyaallah. Kan? Itu caang. Gitu, najan teu katalar Quran hadis. Nah nu pentingna mah ngarti geus sakitu. Ngarti. Keun soal ngawayangkeun mah ngadalangkeun mah kumaha dalang we kayak gitu kan. Gitu di mana nu nanya Quran hadisna bawa we ka dieu ngan syaratna kudu bawa duit sing gede keur ngabangun. Itu. Nah, ada itu kariweuh-riweuh ka capek-capek datang gitu kan. Ai ujung-ujungna oh gitu Quran. Capek aing geus kitu. Yang hareupan nu kitu na ge capek riweuh. Loba uruseun riweuh kan. Loba uruseun ngalayanan nu kitu keur naon. Hanteu mah nyaritakeun keterangan dordar riweuh teu nepi-nepi ka sawargana daeuh amalna. Langsung amal tol kayaknya salawat ke Quran baca salat kayaknya segitu make dordar matak menhayang diskusi syaratna teh mawa duit sing gede kitu meh puguh oge. Bener henteu? Sapoe sapeuting sok di dieu bawa Qur'ana, bawa kitabna ka ieu gitu kan. Itu bisi perlu lalajoan ku sararea pakai streaming. Mana nu bener teh ieu teh? Tuh kan? Kurang adu argumen gitu kan. Ulah disangka, jangan disangka ulama tidak akurat Quran dan hadisnya. Akurat Quran dan hadisnya. Ulama namanya juga ulama. Masya Allah. Pesantrennya juga puluhan tahun. Sia seberapa puluh tahun pesantren. Abuya pesantrennya seberapa hari katanya abuya pesantrennya. Di Darul Hadis cuma 14 hari. Di Manonjaya pernah cuma 1 minggu. Ada dulu di Sukabumi cuma 13 hari pesantrennya. Ya, sudah segitu tidak pesantren. Apaan bapak aing lagi ajengan deles ya. Ari aing dilahirkeun tina rahim saha. Aing diburukan ti leutik ku saha, diasuh ku saha. Beda jeung sia, bapak sia saha. Bapak aing mah ulama adalah aing mah. Teu masantren keun bae aing mah puluhan tahun deuleu jeung bapak aing mah. Aing sia teu ngarti teu mikir saha ieu bapak aing. Kehed sia gitu kan. Eces henteu. Gitu. Geus saya balik si keburu subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na 'allamtana.